Ia berhasil menciptakan mesin pembunuh kanker, tapi ditolak di Indonesia. Bayangkan, seorang penemu bernama Wasito berhasil menciptakan alat revolusioner, sebuah perangkat berbasis energi rendah yang dipadukan dengan teknologi terapi kanker. Alat ini diuji coba di lab in vitro dan luar biasa. Alat tersebut berhasil memberantas sel kanker dari tubuh penderita. Tapi apa yang terjadi kemudian? Di Indonesia, perangkat canggih ini malah dilarang untuk produksi massal karena tak mendapat izin dari lembaga kesehatan. Di mana letak keadilannya? Mengapa justru Jepang yang akhirnya memesan produk buatan Wasito secara reguler? Apakah kita sebagai bangsa tidak mendukung penemuan anak bangsa sendiri? Apa pendapat kalian? Penemu brilian kita yang dicampakkan di tanah air sendiri. Jenius-jenius Indonesia bukannya diakui, malah sering diabaikan di tanah airnya. Ada banyak peneliti dan penemu cerdas di negeri ini, tapi sayang, apresiasi untuk mereka minim sekali. Salah satunya adalah karya inovatif berikut hasil buatan anak dalam negeri yang diabaikan di Indonesia namun dipuja-puji di luar negeri. Bagaimana menurut kalian, apakah negara kita sudah cukup menghargai penemuan anak bangsa? Dua bersaudara luar biasa yang mengalahkan dunia. Ini tentang jet engine bracket karya dua kakak beradik yang memulai segalanya dari nol. Belajar teknik desain komputer secara otodidak dari internet, mereka bahkan awalnya tak punya komputer dan harus meminjam di rumah saudara. Mereka pernah ditolak oleh Universitas Diponegoro, tapi perjuangan keras mereka berbuah hasil. Mereka mengukir prestasi, memenangkan kompetisi 3D Design Engineering untuk kategori Jet Engine Bracket di Amerika Serikat, mengalahkan lebih dari 200 peserta dari 56 negara. Kira-kira, berapa banyak lagi anak bangsa yang tak terduga dengan talenta luar biasa? Apakah kalian pernah dengar kisah serupa? Peneliti broadband yang berjaya di Jepang, tapi terlupakan di Indonesia. Pria kelahiran Kediri tahun 1978 ini adalah salah satu peneliti paling cemerlang di Jepang. Temuannya di teknologi broadband menjadi dasar kelahiran Mobile Power JLTE. Chairol sebenarnya sangat ingin berkontribusi di Indonesia sebagai dosen dan peneliti. Namun, ironisnya, hingga kini bakatnya belum banyak dihargai di tanah air. Miris atau tidak? Apakah Indonesia terlalu butuh bukti sebelum menerima kepintaran warganya sendiri? Apa pendapat kalian? Terobosan dalam terapi kanker, ditolak di sini, dipuja di sana. Wasito Taruno menciptakan alat yang seharusnya menjadi solusi baru di dunia kesehatan kita. Dengan teknologi energi rendah dan terapi kanker, alat ini telah terbukti ampuh mengatasi kanker di laboratorium. Tapi alih-alih diproduksi massal di Indonesia, perangkat ini malah gagal mendapat izin kesehatan. Negara lain yang menyaksikan efektivitas perangkat ini langsung bergerak. Jepang bahkan mulai memesannya secara reguler. Mengapa alat kesehatan sesignifikan ini ditolak di tanah air? Apakah regulasi kesehatan kita terlalu ketat, atau memang ada masalah lain? Bahan anti api dan anti panas yang mendunia, ide Indonesia yang mendunia. Siapa sangka, ide gila anak bangsa tentang bahan anti api dan anti panas ini ternyata diadopsi oleh perusahaan-perusahaan otomotif besar dunia. Tapi di tanah air namanya nyaris tak terdengar. Apakah kita cenderung mengabaikan potensi penemu lokal? Seandainya penemu ini berasal dari negara lain, mungkin penghargaan yang diterimanya akan berbeda. Bagaimana perasaan kalian tentang talenta yang berprestasi di luar negeri, tapi tak dikenal di negeri sendiri? Dari limbah jadi produk dunia, inovasi hebat Randall Hartolaksono yang tak diakui tanah air. Randall Hartolaksono, lulusan University of London jurusan teknik mesin, berhasil mengubah limbah kulit singkong menjadi bahan anti api dan anti panas, yang kini digunakan oleh merek mobil besar seperti Ford dan Petronas. Kulit singkong yang dulunya dianggap tak berguna, kini bernilai tinggi berkat inovasi anak bangsa. Tapi ironisnya, tidak ada satupun sertifikasi atau lisensi resmi dari Indonesia untuk penemuan ini. Mengapa negara kita tak mendukung peneliti seperti Randall? Apakah inovasi harus diakui oleh luar negeri dulu, baru bisa dianggap berharga? Bagaimana menurut kalian? Kompor ramah lingkungan yang ditolak di negeri sendiri, tapi laris di dunia. Nur Huda, seorang dosen Fakultas MIPA di Universitas Brawijaya Malang, menciptakan kompor biomasa hemat bahan bakar yang sangat ramah lingkungan, dengan emisi gas jauh di bawah standar kesehatan dunia. Namun, betapa mirisnya, produk inovatif ini kurang diminati di Indonesia. Tanpa patah semangat, Nur Huda akhirnya merambah pasar luar negeri, dan responsnya luar biasa.
Dari India hingga Afrika, kompor ciptaan Nurhuda kini sudah diproduksi massal di Norwegia. Mengapa produk ramah lingkungan buatan Indonesia justru dihargai di luar negeri? Apakah pasar kita kurang menghargai inovasi lokal? Kalian setuju? Rumus revolusioner untuk industri minyak. Jenius matematika ini tak dianggap di negeri sendiri. Yogi, doktor matematika terapan termuda dari Universitas Teknologi Daok di Belanda, berhasil menemukan rumus pencarian minyak yang lebih cepat dan efisien. Rumus ini menggunakan gelombang pemetaan dan perhitungan yang detail dan sudah dilirik oleh perusahaan minyak raksasa dunia seperti Shell. Sayangnya, harapan Yogi agar rumus ini digunakan di Indonesia malah pupus. Mengapa Indonesia tak mengoptimalkan talenta seperti Yogi? Apakah kita lebih memilih untuk membeli teknologi dari luar ketimbang menggunakan temuan anak bangsa? Bagaimana perasaan kalian tentang ini? Mobil listrik yang ditolak di tanah air tapi dilirik negeri tetangga. Ricky Elson, pakar mesin asal Indonesia, menciptakan mobil sport listrik bernama Selo, yang seharusnya menjadi kebanggaan nasional. Tapi kenyataannya, pemerintah Indonesia menolak prototipe Selo dengan alasan tidak lolos uji emisi. Namun yang mengejutkan, pemerintah Malaysia justru tertarik dan bahkan mengajak Ricky mengembangkan mobil ini lebih lanjut. Apakah ini pertanda Indonesia masih belum siap mendukung mobil listrik karya anak negeri? Apakah kita akan terus kehilangan talenta berharga hanya karena aturan yang mungkin tak selalu tepat? Menurut kalian, apakah Selo pantas mendapat tempat di Indonesia?